Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma rabbana wa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita bertemu lagi di Tholabul ini sekarang menghadapi bulan puasa ya. Sebelumnya kita harus tetap membaca banyak-banyakin apa di bulan Syaban ini? Sholawat ya, sholawatnya bebas mau apa aja ya, dasarnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu mau sholawat Jibril mangga, mau sholawat Ibrahimiyah mangga gitu kan, terus pada tararangnya sholawatnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, passwordnya itu. Jadi Allah menurunkan surat Al-Baqarah 183 ya. Ini khusus ayat bulan puasa ya. Nah, mungkin kalau untuk hukum dan fikihnya mungkin sudah pada tahu ya. Apa itu puasa? Harus menahan dari makan, minum dari terbit fajar sampai maghrib dia terbenam matahari. Yang kedua mungkin kita menahan ketika kita ada hubungan istri, menahan itu di waktu siang hari ya. Jadi hati-hati biasanya godaannya itu puasa. Yang ketiga mungkin ini menahan seumur hidup nafsu kita, yang menahan dari larangan Allah Subhanahu wa taala yang mengenai haram ya. Yang diharamkan oleh Allah itu apa gitu, ditahan kurangnya, hawa nafsu itu dijejak kelak gitu ya. Yang lebih lagi meningkat lagi maksudnya mungkin kita harus bisa menahan dari makruh yang subhat. Kalau yang subhat apa? Subhat itu yang keraguan-raguan. Jadi misalkan oh ini haram nih menurut saya, atau ini apa namanya subhat. Kalau subhat ditinggalin saja ya, perkara subhat ya. Tadi passwordnya apa? Hai orang-orang yang beriman di sini ya, passwordnya itu. Jadi Allah mengatakan menyapa kepada orang-orang yang beriman. Jadi tidak hei kepada orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan kita sudah beriman ya. Mudah-mudahan sudah beriman, karena yang beriman itu siapa? Yang orang-orang yang beriman siapa? Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah juga. Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, yang goib itu siapa? Jadi allazi itu orang-orang yang meyakini bahwa dengan hal-hal yang gaib. Yang gaib apa? Allah, malaikat, alam kubur ya, terus alam mahsyar, alam nanti ada mizan, sirat, surga dan neraka ya. Ta'lim ini sekarang fadilahnya menurut ulama-ulama yang zuhud dan menurut sunnah Rasul ini, kita ini disaksikan oleh siapa? Para malaikat, dan kita diberikan sakinah, rahmat, dan kita dibicarakan oleh Allah di majelisnya Allah misalnya di depan para malaikat yang maksum. Maksum ini malaikat yang benar-benar tidak punya dosa ya. Hanya malaikat. Kalau kita punya dosa enggak? Aku enggak punya dosa. Ada yang sedikit dosanya? Mengenai keutamaan Ramadan di sini ya. Jadi ada nanti saya keterangan asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah 183 ini nanti kita terangkan. Nah, kata Allah, siap-siap katanya, aku akan mewajibkan kepadamu ya untuk menunaikan puasa seperti orang dahulu pernah puasa. Itu jadi makna dari ayat itu ini. Cuma kata Allah tuh berbeda puasa orang-orang dulu yang Yahudi itu dengan umat-umat Nabi Muhammad berbeda. Berbedanya apa? Kita mempunyai keistimewaan di sini, ya. Dan puasa-puasa umat Rasulullah ini mempunyai apa? Keistimewaan. Nah, siapa yang mau puasa kata Allah tuh akan aku ampuni dosa-dosanya. Siapa yang mau puasa kata Allah
akan aku lipat gandakan pahalanya. Siapa yang mau berpuasa dan berkorban itu mujahadah, setiap malam bangun tahajud ya. Hajadah itu kan tidur dulu sebentar. Jadi kalau tahajud itu Allah perintahkan tidur dulu sok mangga sing nyantai. Jadi minal laili itu bukan semua seluruh malam, sebagian malam. Jadi begitu kita bangun mau jam 4 pun tahajud aja, nggak jadi masalah. Kan nanti kita setelah itu nanti akan meningkat, naik lagi ke jam setengah 4, naik lagi ke jam 3. Jadi Allah meminta itu bukan seluruh malam, di sana itu sebagian malam saja gitu. Jadi kalau dengan tahajud kan sudah diterangkan bagaimana tahajud ini akan meninggikan derajatnya. Maksudnya meninggikan derajat itu kita bukan jadi jadi direktur atau jadi pangkatnya tinggi. Derajat itu bisa tenang batin, sholat sudah nyaman, ketemu dengan saudara-saudara nyaman, enak. Dulu para sahabat Rasulullah SAW ya, yang terbiasa dengan puasa, mereka ini setelah Nabi wafat ini merindukan terus. Bukan hitungan hari kan, sekarang berapa hari kan? Sekarang berapa hari puasa? Sekitar 4 hari lagi. Mereka para sahabat itu bukan ngitung harinya. Begitu selesai Ramadan itu nangis pada Allah, pengen disampaikan lagi pada bulan puasa. Nangis, minta nangis. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan puasa dengan penuh ketakwaan. Apa sebabnya begitu? Mereka tuh bukan melihat dari beratnya beban puasa, bukan. Tetapi banyak anugerah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Banyak kemuliaan. Jadi kalau melihat kata Ramadan di sini ya, kata Ramadan itu bayangkan saja ini, wah ini banyak kemuliaan yang diturunkan, keistimewaan yang Allah turunkan ternyata ya. Bahkan apa coba yang paling penting, Allah menurunkan ampunan dosa di sini. Di sini ada yang tidak punya dosa? Hah? Mengaku kan banyak dosa kan ya? Wah, dosa orang teh kamananya? Dosa orang terhadap orang tua orang ya. Ya anu ya, wajat ya. Dosa orang kepada orang tua orang teh banyak, kepada ibu mah tuh tiwangi-wangi langsung ngadoakeun sampai nangis ibu tuh. Bayangkan untuk kebaikan anaknya sing soleha sing soleh anaknya, tapi apa yang balasan dari anaknya? Ya maaf, kadang-kadang kita selalu menyakiti hati ibu, seorang ibu. Pinjam sana pinjam sini demi kebahagiaan anak-anaknya. Orang mah apa itu untuk membahagiakan anak, tetapi kadang-kadang apa kita selalu menyakiti terus ke hati-hati ke ibu. Terus ibu menangis lagi tiap malam melihat perilaku kita ya. Aduh, eta teh dosa aja. Minta mas udah gede lagi, kita udah gede barulah ingat ke orang tua, ngadoakeun ge henteu gitu. Ya. Jadi berdoa kepada orang tua itu bukan hanya selesai sholat saja. Setiap saat kita doakan. Doa nyampe ke orang tua? Ya maksudnya nyampe nggak? Kira-kira doa harus yakin nyampe nggak? Nyampe itu doa. Jadi ketika kita berdoa kepada orang tua kita itu insya Allah akan dibahagiakan di sana. Tapi ketika kita berbuat maksiat, itulah kasihan orang tua kita. Jangan sampai sengsara di alam barzah gitu ya. Mudah-mudahan orang tua kita di alam barzahnya ditempatkan oleh Allah di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin ya. Belum lagi dosa pandangan mata kita ya. Ya, banyak dosa ternyata kita. Dosa ini banyak bersumber dari pandangan mata. Wah, urang teh cenah erek ningali urang teh nya iya misalnya ceramahnya di nu handphone teh tak ngaliwat teh si A si B si C teh tah nu geulis teh nu si bahenol teh nerkom deh. Jadi we urang teh ningali kadinya. Wah, ini bersumber dari mata, hati-hati mata. Maka Allah itu menyukai orang yang soleh tapi banyak bertobat. Begitu kita melihat nya imah puntennya abi nganasihatan ka diri abi nyalira geuning aya ieu tapi kita harus beristighfar tiap malam kita ya Allah minta ampunan dosa mata kita ya. Belum si uang berasa sapedahan ningali teh wah cenah si anu nah itulah mata kita. Belum pendengaran kita nih dengar anu gibah teh nya mata mulut kita selalu gibah. Nah itu banyak dosa kita ternyata. Makanya aneh punten ongko urang ngaku banyak dosa ya tapi hoyong ke mana? Ke surga. Allahu Akbar ya Allah. Nah Ali bin Abi Thalib ya nyarios dah ke Abi Thalib.
aneh cenah ningali perilaku manusia mah. Anehnya teh luar biasa katanya, kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa katanya? Manusia ini banyak yang pengen ke surga ya. Banyak yang pengen ke surga, tapi melihat amalan-amalannya banyak menjauhkan dari mana? Surga. Manusia ini tidak pengen ke neraka, tapi apa? Amalan-amalannya banyak menjerumuskan ke neraka. Jadi rahmat itu dari mana coba? Allah tidak akan memberikan rahmat di sana, tidak akan memberi pertolongan. Banyak orang-orang yang kahayang ke surga, tapi tadi tidak mujahadah teh. Ya, karaos sebenarnya ini nasihat ti abdi gitu. Abdi udah hoyong ke surga mah, tapi abdi aduh, tilu amalan masih keneh. Aduh, bagaimana nih yang pantas Allah terima gitu dari amalan kita apa sih? Ya, sholat masih malaweung, ya. Kadang-kadang geus Allahu Akbar teh cerita gitu teh, oh sampai ke anggeus teh pohoe sebar rakaat ieu teh. Ya. Ya gitu. Mohon. Insyaallah sami ari ge teh sami kitu. Kadang-kadang bercerita orang teh geus sasapedaan di dinya ya. Aya suka nek sasapedaan tadi bari salat teh teh. Wah punten ieu mah ngobrol we Pak, sanes ieu urang mah da sanes abdi mah sanes pang benerna di dieu paling pang soalna sanes. Urang sami-sami we ieu mah urang ngemutan bareng-bareng gitu nya. Sanes pang ieu. Nah, sekarang lagi banyak yang gibah-gibah ya. Diacarakeun deh. Dosana sakumaha jeung ditonton deh ku urang sok. Ya, apa itu kebagian dosa jariah ka urang? Ya. Ikatan cinta. Nah, itu. Keuna ieu mah nya diambil yang manfaatnya oh sejahat teh kieu. Ikatan cinta teh kieu. Allahu Akbar. Adit. Ya, jadi berapa besar dosa kita tuh dari mata ya, anggota tubuh kita ya. Ngeri lah gitu, tapi kita masih mengharapkan apa namanya surga kita. Aduh ya Allah. Tapi kita jangan khawatir. Ada apa? Ada rahmat Allah. Ada puasa yang benar-benar menjamin kata Allah. Nah, kita terangkannya asbabun nuzul yang tadi ya. Surat tadi apa? 183. Kenapa langsung Allah itu turunkan langsung ayat Al-Baqarah 183. Ada yang apa? Coba baca Emak sekarang yang baca. Biasa mak tenang mak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Iya betul. Alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti di belakang bonusnya Mbak ya. Subhanallah. Ya. Nah, ayat ini sewaktu Rasulullah hijrahnya pindah gitu dari Mekah ke Madinah. Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah itu waktu itu ada penduduk Yahudi dan Nasoro. Nasoro apa? Nasrani, orang-orang Kristen ya. Nah, tapi di sana juga ada yang duluan orang Islam yang sudah bersahadat di sana. Jadi mereka yang mengundang Rasulullah untuk hijrah ke sana ke Madinah. Begitu Rasulullah datang ke sana, diolok-olok ke orang Yahudi, diolok-olok. Hei Muhammad katanya, kamu ini tidak punya syariat puasa. Yang punya syariat puasa saya lagi menjalani puasa sekarang katanya. Puasa apa sih kata Rasulullah? Puasa Asyura Muharram 10 Muharram. Apa itu? Puasa ketika Nabi Musa ini diselamatkan dari kejarannya Fir'aun. Itu selamat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Rasulullah, itu sebenarnya yang berhak saya, yang orang muslim yang berhak untuk mempuasa itu. Tapi langsung Allah turunkan langsung yang tadi Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, saya turunkan satu ayat ini untuk apa? Untuk memerintahkan umatmu semua berpuasa di bulan Ramadan, kata Allah itu. Dan saya
akan apa coba dahsyatnya ini ya, dan saya akan menghapuskan dosa-dosa dari mulai balik sampai sekarang ini. Dahsyat nggak coba? Bulan puasa ini ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa sampai sekarang ini. Tapi memang harus tadi kan ada passwordnya, yang orang yang beriman dulu. Bagaimana tadi passwordnya? Kita yakin nggak? Jadi dahsyatnya Allah memberikan, tidak diberikan kepada umat-umat yang dahulu. Umat-umat yang dahulu hanya sekedar puasa saja. Yang umat yang sekarang ini Allah berikan ampunan dosa dari mana tadi? Dari balik sampai sekarang. Nah, langsung Rasulullah SAW, nah ini bersabda langsung dengan lisannya Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wakti saban, kata Rasulullah tuh, gufiro lahuma taqaddama min dambi. Rasulullah langsung berkata begitu kepada umat-umat Rasulullah ya. Jadi artinya siapa yang berpuasa ya, berpuasa di bulan Ramadan dengan keyakinan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan puasanya. Kan ini perintah Allah langsung puasa tuh. Allah yang membalasnya langsung ya. Gufiro lahuma, jadi akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Ma di sini ya, ma taqaddama, ma itu semua, seluruhnya. Semua. Ma taqaddama min dan bi, seluruh dosa-dosa yang dahulu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat kan ya. Nah, ini yang berpuasa. Begitu kita buka nih ya, begitu kita buka, kita berbuat dosa lagi. Misalnya ke tarawehnya, aya imam anu suratna panjang deh. Yasin, wah ya mau lila teuing Yasin gitu nya. Nya kan kadang-kadang teu hate teh kan kadang-kadang wah imam lila teuing Yasin. Itu kan tidak sadar kita tuh berbuat dosa. Kita berbuat dosa atau apapun. Misalkan, mah ya bukan yang naon, iya wae endog deui gitu kan misalnya. Jangan. Atau kita lagi makan nasi, iya mau nasina teu ngeunah kieu cenah kunaon gitu. Jangan dihindar gitu kan weh. Mungkin itu rezeki kita yang Allah berikan. Jadi harus percaya dengan ini, sambungkan terus dengan Allah semua. Kejadian kita ini semua al-khairu fima waqa'a, kejadian yang sudah terjadi ini adalah terbaik bagi kita dari Allah. Nah sekarang ini subhanallah kita ngumpul di sini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngumpul di sini untuk menambah ilmu dan mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat subhanallah dan diamalkan subhanallah ya. Insyaallah diamalkan, sedikit ilmu langsung bermanfaat. Nah, ketika kita dosanya malam ini turun lagi. Hadis yang kedua, apa coba hadisnya? Sini man koma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahuma taqaddama min danbi. Man koma, siapa yang melakukan qiyam apa? Salat di malam hari. Nah, malam hari itu dari bada isya ya, bada isya qiyamul lail lah ya, qiyamul lail. Qiyamul lail bisa taraweh, bisa tahajud termasuk ya qiyamul lail. Tetapi tahajud ini karena ada hajada di sini, kalimat hajada harus tidur dulu sebentar. Pak ta'ana ini di sini tahajud, ta'ina itu berkorban, kita dengan susah payah kan, batur kersarare ngeunah gitu, orang jadi hudang gitu nya. Itu yang menyebabkan kita diangkat derajatnya oleh Allah, ditentramkan oleh sok anu mau hayang lawan wae dagangna bisa sukses. Maksudnya sukses itu bukan karena jadi kaya, ini tidak. Jadi tenang, dagangnya pun enak, kita mau payah mau tidak, tapi kita masih bisa berzikir. Itu rezeki, kita masih bisa berzikir kepada Allah dalam kekosongan dagangnya kosong, bisa berzikir kepada Allah. Bukan dikonotasikan dengan uang rezeki itu salah ya. Jadi rezeki itu kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah. Kan banyak manusia sekarang banyak mengeluh tentang rezekinya, banyak keluhan gitu. Tapi ada yang mengeluhnya tentang iman. Ada yang mengeluhnya kita kekurangan iman, ada nggak sana? Ini kekurangannya tuh. Padahal ini mah sudah dijamin oleh Allah, dijamin. Cuman kita tidak yakin karena kitanya tidak berdekatan dengan Allah. Kalau kita hubungan kita baik dengan Allah, kalau hubungan kita baiknya dengan Allah, akan Allah perbaiki semua hubungan dengan makhluk semua. Dengan rezekinya diturunkan langsung. Insya Allah harus yakin bahwa rezeki itu datang ya. Kalau tidak kita ngejar rezeki itu mengejar kita. Ibarat mati rezeki itu. Asal ada satu pekerjaan
Tetapi kita benar-benar takwa menyerahkan semuanya kepada Allah. Rezeki sudah dijamin, tapi akhirat belum dijamin. Akhirat hati-hati kita. Kita pengen mengharapkan surga, tapi perbuatan kita menjerumuskan tadi kan ke neraka. Astagfirullah. Nah itu. Jadi ada kebaikan-kebaikan oleh Allah berikan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan dahsyat sekali di bulan Ramadan. Nah, ada satu hadis lagi nih. Ketika Rasulullah SAW ini mau berdakwah, naik di tangga 1, 2, 3 mengucapkan amin. Tangga ke-1 amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Para sahabat kan bingung, apa ya Rasulullah? Nah Rasulullah mengatakan begini, tadi saya kedatangan malaikat Jibril. Ya, tadi yang dikatakan oleh malaikat Jibril, celakalah, jauh dari ampunan, jauh dari Allah. Apa? Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tidak bisa mendapat ampunan. Jadi orang yang setelah diberikan kesempatan yang tadi dengan Allah tawarkan bisa menghapuskan dosa, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa memaafkan ampunan dosa? Karena banyak sok dilihat keluar orang bulan puasa nyantai we lo nunggu arudunya. Eta kan berarti nya mau teh yantinya. Ngomong teh yanti heran kan nya. Barulah teh yanti malaikat teh heran eta ningali nu kitu teh teh yanti. Lillahi taala itu malaikat teh sampai mengecam gitu, ngomong gitu teh heran gitu. Ongkon bisa disampaikan ke bulan Ramadan tapi banyak anu ararudu maka beswarani itu is menentang Allah ya tak. Padahal ini perintah kan wajib. Ngeri gitu. Ya alhamdulillah kita juga kan menjelang bulan puasa juga saya sendiri ya mohon maaf ya teteh sadayana nu aya di dieu abdi nyuhungkeun hapunten boh ka Iwan ka Cini sadayana ya pokona mah ka Adi hapuntennya nya banyak dosa sadayana ya pokona nu aya di dieu mohon dihapunten abdi jadi aya kalepatan dosa ku ai abdi mah insyaallah ngahapunten ka sadayana bilih aya naon insyaallah sing ngaluberkeun ieu untuk menjalani puasa yang tadi kan menjalani puasa ini harus bersih dengan iman yang teguh. Mudah-mudahan kita menjalannya dengan apa tadi penuh dengan ketakwaan kita kepada Allah, takarub kepada Allah khusus bulan puasa ini ya. Nah apalagi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau kita setelah berjuang terus kita itikaf akan aku berikan satu malam yang lebih dari malam yang lainnya. Apa itu apa? Lailatul Qadar palinternya. Subhanallah. Jadi kalau malam Lailatul Qadar jadi jangan pakai malamnya soalnya Lail sudah malam. Lailatul Qadar. Subhanallah ya. Nah, Lailatul Qadar ini Allah spesialisasikan. Jadi bukan 83 tahun di sana sebenarnya kan lebih dari 1000 bulan kan. Dihitung-hitung lebih dari 83 tahun. Makanya di sini ada kalau kita membaca huruf ini aja Al-Quran ya, di sini ada hadisnya ya, man qara harfun min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja ya, falahu bihi hasanah, Allah akan berikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Jadi satu kebaikan dikalikan dengan 10. Berarti satu huruf bisa jadi 10 ya. La akulu ya. Alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi ternyata alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita kalikan mengaji biasa jadi berapa huruf kita kebaikan itu sana? 30 kan? Karena satu huruf dikali 10 ada 3 huruf. Tapi kan orang mau ngaji alif lam mim sadaqallahul alim mual kan ya? Atau yang paling pendek aja nun qaf gitu. Enggak kan? Ya. Jadi di bulan puasa Kang Aditnya di bulan puasa teh bukan 10 lagi kebaikan. Ternyata Allah akan lipat gandakan 100 kebaikan. Dahsyatnya.
Makanya aduh kita sama-sama bulan puasa ini dipergunakan dengan baik. Sayang, jadi Allah tidak menurunkan lagi di bulan lain-lainnya keberkahan keistimewaan yang sangat dahsyat ini. Coba para sahabat menangis-nangis kepada Allah setiap malam untuk dekat dengan bulan puasa aja beberapa hari sudah siap tahajud tiap hari, tahajud siap hari dilatih tahajud, ilmunya bagus, hafalan Qurannya sudah habis Quran, tapi mereka masih bergerak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tahajud tiap hari. Nah kita Al-Quran kadang-kadang Allah kita apa misalnya gitu tapi tidak bisa mendekat kepada Allah. Mereka yang sudah hafid, sudah hafal hadis, Al-Quran semua ditalar semua, dahsyatnya tiap hari tahajud. Urang teh hafalan nyantai bulan puasa mang kege aya deui gitu ya, ulah sampai kayak gitunya. Nah sekarang sudah azan, intinya gitulah. Mudah-mudahan ada ilmu ini bisa menjadikan asbab hidayahnya. Asbab hidayah itu mudah-mudahan kita menjadi apa? Menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan apa? Melakukan amal-amalan ya. Dan mudah-mudahan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Kita doa dulu ya sama-sama ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma gfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira ya Allah. Dosa-dosa orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami ya Allah. Wa adkhilhuma jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, masukkanlah kedua orang tua kami ke surgamu ya Allah. Wahai Engkau maha pengasih di antara pengasih ya Allah. Allahumma tawil umurona ya Allah, panjangkanlah usiaku ya Allah. Wasohi al-sadana ya Allah, sehatkanlah jasad kami ya Allah. Wasi arsakona, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Wa asid ahlakona ya Allah, baguskanlah akhlak kami ya Allah. Bi taatillahi wa rusulihi, dalam taat kepadamu dan rasulmu ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana rizqan halalan ya Allah, mudahkanlah rezeki yang halal bagi kami. Wa azillana biha ya ni'mal mujib ya Allah, percepatlah rezeki itu datang kepada kami ya Allah. Wa aghnina bi fadlika ya Allah, kayakanlah kami ya Allah dengan anugerahmu ya Allah. Amman siwaka minanas, jauhkanlah ketergantungan kami kepada manusia ya Allah. Innaka wasiul maghfirah ya Allah, sesungguhnya Engkau maha luas ampunanmu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wanfa'na minal bala'i mubram. Ya Allah, tambahkanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tolaklah ya Allah balai ya Allah, bencana untuk kami yang telah Engkau tentukan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la ta'dalana fi maqamina hadadan man illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkanlah kami keluar dari tempat ini sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farostah ya Allah, kebingungan kami ya Allah sehingga Engkau keluarkan jalan keluarnya ya Allah. Wala maridun illa syafaitaha ya Allah, penyakit kami sehingga Engkau sembuhkan ya Allah. Wala aiban illa satartaha ya Allah, aib-aib kami kecuali Engkau tutupi ya Allah. Wala hajatan illa qadoitaha ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah kecuali Engkau penuhi ya Allah. Bayasir umurona ya Allah, wa nawwir qulubana ya Allah, terangilah hati kami ya Allah. Wahtim bisolati a'malana ya Allah, akhirilah ya Allah hidup kami dengan amal-amal yang terbaik untuk menemuimu ya Allah. Allahumma ahyina bil Islam ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan patuh, tunduk, taat kepadamu ya Allah.
Amitna bil iman ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman ya Allah, seraya bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, walhiqna bis solihin ya Allah, ikut sertakanlah kami ke dalam orang-orang yang soleh ya Allah, ghairu khujaya wala maftunin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umur Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri mohon maaf atas tutur kata saya yang mungkin masih belajar menyampaikan. Bukan berarti saya duduk di sini paling pintar. Kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung isa aja biar tidak ini, tidak hoream, tidak horek yang mau langsung.